Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlibat curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai kiamat qiyamah. Baiklah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih bab yang sama, namun hadisnya ke-466 ya, yaitu bab rifqi, bab tentang bersikap lemah lembut. Adapun hadis yang ke-466 ini adalah hadis dengan isnaduhu hasan, derajatnya hasan. Ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bazzar di dalam riwayat tersebut, juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Makarimul Akhlaq, Imam At-Tirmidzi yaitu dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dan derajat riwayat ini adalah hasan. Yakni la yakunul khurqu fi syai'in illa sanahu wa inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa tidaklah seseorang yakni bersifat ar-rifqu, ya, bersifat al-khurqu. Apa itu al-khurqu? Al-khurqu ada al-unfu wal gildatu wa syiddah. Bersikap keras, bersikap kasar. Fi syai'in, terhadap sesuatu, illa melainkan syanahu, niscaya akan mengotorinya. Tidak ada sifat kasar terhadap sesuatu melainkan illa syanahu, melainkan dia pasti akan mengotorinya. Wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan lagi mencintai kelembutan. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya hasan, dan faedah dari hadis ini yakni pertama, isbatu sifati al-mahabbah, yakni menetapkan sifat mahabbah lillahi tabaraka wa ta'ala, bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah disifati dengan sifat mahabbah, mencintai. Yang keduanya, ulu manjilat rifqi baina makarimil akhlaq, bahwa sifat ar-rifqu, sifat lembut, ya, berlaku lemah lembut itu memiliki kedudukan yang tinggi ya, di antara makarimul akhlak, di antara akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia yang memiliki kedudukan tinggi adalah makarimul, yaitu arif. Arifku artinya bersikap lembut. Bahkan arifku di dalam dakwah merupakan filar dakwah. Sebagaimana kata Syekh Ali Hasan Al-Abdul Hamid, al-ilmu qabla dakwah, berilmu sebelum berdakwah, wa rifqu inda dakwah, bersikap lembut ketika sedang berdakwah, kemudian wal hilmu ba'da dakwah, dan bersikap sabar serta santun setelah berdakwah.
Itu menunjukkan bahwa sifat ar-rifqu, sifat berlaku lemah lembut merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Berikutnya, jawaz tasmiyatillahi ta'ala rafiqan, yakni boleh memberi nama bagi Allah tabaraka wa taala dengan sebutan Rafiq. Artinya Allah itu adalah Ar-Rafiq, yakni zat yang maha lembut. Kemudian wa ghairi, begitu pula yang lainnya, bima sabata bi khabaril wahid, dari apa yang telah sabit dari khabar wahid. Karena dikatakan bahwasanya innallaha rafiqun yuhibbu rifqa, sesungguhnya Allah dan yang maha lembut lagi mencintai sifat lembut. Demikian diterangkan di dalam kitab Rasul Barad, syarah atas kitab Al-Adabul Mufrad. Ini adalah syarah atas hadis yang ke-466. Di dalam kitab lain ada penjelasan yang mungkin menarik yang bisa kita ambil, yakni penjelasan dari riwayat la yakunul khurqu fi syai'in illa yashanahu wa innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dikatakan bahwa kata-kata la yakunul khurqu jelas sekali bahwa dalam riwayat yang lain bahasanya adalah la yakunu arifku syai'in illa zanahu. Ada kalimat la yakunu rifku fi syai'in illa zanahu, ya, kemudian wala khurku fi syai'in illa syanahu. Tidaklah sifat lembut terhadap sesuatu melainkan pasti akan menghiasi dia, dan tidaklah ada sifat yang keras terhadap sesuatu melainkan akan mengotorinya atau akan memperburuknya. Maka innallaha rafiqun, yani innallaha latif. Allah itu adalah latifun, dat yang maha lembut bi ibadihi, terhadap para hambanya. Ya, yuridu bihimul yusra. Allah taala menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Makanya dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang uzur-uzur di bulan puasa, maka Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki keburukan, itu dalil bahwa Allah taala tidak yakni menghendaki kemudahan bagi hambanya, karena sesungguhnya semua yang Allah yakni bebankan, semua yang Allah tugaskan, semua yang Allah taklifkan itu di dalamnya mengandung kemudahan-kemudahan. Dan tidak mungkin Allah Taala memberikan taklif yakni tidak mampu hamba Allah untuk melaksanakannya. Tidak mungkin. Ya, Allah pasti memberikan taklif, itu hamba Allah pasti yakni mampu melaksanakannya. Walaupun memang sebaliknya tidak semua hamba Allah bisa mengerjakannya, tapi pasti hamba Allah mengerjakannya. Pasti hamba Allah bisa melaksanakannya. Kemudian wala yajuju itlaquhu 'ala Allah li'annahu lam yasbut al-itlaq. Maka dikatakan bahwasanya tidak boleh dimutlakan atas Allah karena dia tidak sabit di atas kemutlakannya. Kemudian walam yasta'milahuna ala wajhi tasmiyah, dan tidaklah menggunakan di sini yaitu atas sisi penamaan, bal tamhidan li amrin, bahkan membentangkan suatu urusan, ay arifku an jahul asbab wa aqdamu wa anfa'u. Bahwa yang namanya arifku, sikap lembut, adalah yaitu anjahul asbab, yakni sebab yang paling sukses adalah yaitu sifat arifku lembut. Wa anfa'uha, dan sifat yang paling manfaat itu merupakan sifat arifku. Arifku itu paling sukses, sebab yang paling sukses dan sebab yang paling manfaat. Waqala Nawawi rahimahullah, kata Imam An-Nawawi, yakni ulama nomor 1 mazhab Syafi'i, beliau mengatakan ya juju tasmiyatullahi birrafi, ya, birrafi wa ghairihi. Dikatakan bahwasanya boleh memberikan nama kepada Allah dengan Ar-Rafi, yaitu zat yang tinggi,
kemudian wahid dan yang lainnya. Mimma warada dari apa yang telah datang ya fi khabar wahid al sahih dalam kabar yang yakni yang tidak mutawatir ya berdasarkan riwayat yang sahih. Kemudian waqtalafa al usul fi tasmiyah bi khabar wahid, dan para ulama usul telah berselisih paham tentang pemberian nama dengan khabar wahid. Namun yang tepat adalah tidak mengapa. Demikian diterangkan dalam yakni riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian dikatakan dalam kitab Al-Ithaq oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ya bahwasanya juga di dalam keterangan yang lain la yakun rifqu fi syai'in illa zanahu ya bahwasanya tidaklah sesuatu yang lembut pada sesuatu melainkan pasti akan menimbulkan keindahan. Ala kulli hal demikian keterangan dari atau keterangan tambahan dari hadis yang ke-466. Berikutnya hadis yang ke-467. Adapun hadis yang ke-467 qala al-mu'allif rahimahullah hadatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah qala kata Qatadah sami'tu Abdullah bin Abi Utbah yuhaditsu, aku mendengar Abdullah bin Utbah ya bin Abi Utbah bertahdits an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah asyadda haya'an minal adro fi khidriha. Rasulullah itu orang yang paling pemalu ya dibandingkan dengan anak gadis yang berada pada yakni pada tempat pingitannya. Bahkan idza qarya syai'an, maka adalah apabila Rasul tidak menyukai sesuatu, maka arafnahu bi wajhihi, kita dapat melihat dari raut mukanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Kitabul Adab, dalam kitab sahihnya. Kemudian beliau bikin judul bab, babu man lam yuwajihil nasa bil itab, bab tidak boleh mengarahkan kepada orang dengan celaan. Dan Imam Muslim dalam kitab Al-Fadail, babu kasrati hayati, yakni bab tentang kasrati hayatihi sallallahu, bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang sangat pemalu. Makanya dikatakan Nabi Muhammad SAW itu lebih pemalu dari apa? Dari minal adro'i fi khidriha, dari anak gadis yang ada pada tempat pingitannya. Maka dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat lembut sekali. Nabi SAW itu orang yang sangat lembut sekali. Awas jangan sampai salah paham ya. Nabi kita yang mulia itu lebih malu daripada gadis di tempat pingitannya. Kemudian ada orang bilang, Nabi Muhammad itu feminim. Jangan ke sana pemahamannya. Barangkali ada yang memahami begitu. Ya, ini keliru. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad feminisme begitu keliru. Ya, apalagi Nabi Muhammad LGBT, ini keliru. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia ini yakni orangnya lembut, ya, orangnya lembut, dan kelembutan itu digambarkan bahwasanya dia lebih lembut daripada apa? Daripada gadis yang khidriha, yang ada pada tempat pingitannya. Nah, faedah dari hadis ini adalah fi fadilatul haya wa huwa min syu'abil iman. Ini adalah keutamaan sifat al-haya, sifat pemalu. Dan sifat pemalu yang dimaksudkan dalam riwayat ini adalah yakni sifat pemalu, malu untuk berbuat keburukan, malu untuk bermaksiat kepada Allah. Adapun kalau berbuat kebaikan, maka Nabi SAW adalah orang yang sangat berani dalam berbuat kebaikan. Wa huwa min syu'abil iman, dan dia termasuk cabang iman. Wa huwa khairun kulluhu wa la ya'ti illa bil khairin. Dan dia yang namanya rasa malu itu adalah khairun kulluhu, semuanya adalah kebaikan atau kebaikan seluruhnya. Wa la ya'ti illa bil khairin, dan dia tidak datang kecuali bil khairin, dengan kebaikan. Artinya
Dengan keterangan ini, maka ini jadi dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rasa malu, dan Nabi kita yang mulia juga sudah menjelaskan bahwasanya wahwa khairun kullu, yang namanya rasa malu semuanya adalah kebaikan. Walayati lebih khair, dan tidaklah dia datang ya kecuali dengan membawa kebaikan. Yang keduanya, al-muradu bil haya ma yakunu syar'iyyan. Adapun yang dimaksud dengan haya di sini adalah yaitu ma yakunu syar'iyyan, rasa malu yang sesuai dengan syariat. Maksudnya rasa malu berbuat maksiat, rasa malu berbuat buruk, rasa malu mengerjakan sesuatu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, itu malu. Amal haya alladhi yansa'u anhu al-ikhlal bil hukuk. Adapun rasa malu yang tumbuh darinya mengurangi hak-hak, bahwa ajajun wa mahanatun, maka dia adalah merupakan ajajun, kelemahan, wa muhanatun, dan sesuatu yang hina. Maka waliutlaqu ali al-haya'u syar'i, maka tidak dimutlakan atas dia, yaitu al-haya'u syar'i, rasa takut menurut syara. Ala kulli hal, berdasarkan penjelasan ini, maka riwayat yang ke-467 dianggap selesai, bahwa di sana hanya ingin menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya seseorang memiliki sifat ar-rifqu, yaitu sifat lembut. Sifat lembut adalah sifat yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Berikutnya yaitu hadis yang ke-468. Hadis ini qala al-Imam al-Bukhari wa ta'ala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Juwair an Qabus anna abahu haddatsahu an Ibnu Abbas anhu sallallahu, dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu. Hadis ke-468 ini dikatakan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Kenapa lemah? Karena sana ada Qabus bin Abi Dobyan. Fihi lin, ini Qabus bin Abi Dobyan. Dikatakan bahwa seorang perawi yang bernama Qabus, ya, tadi sudah kita bacakan. Nama perawinya adalah Qabus ibnu Abi Dobyan. Dikatakan fihi lin, ini adalah lemah. Dalam Al Tabarani dalam Mujam Kabir, dan dinyatakan riwayat ini yakni ada kelemahan pada perawi yang bernama Qabus bin Abi Dobyan. Sedikit barangkali ya supaya kita bisa mendapatkan gambaran ya, tentang ya, Qabus ya bin Abi Dobyan. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya yaitu Qabus bin Abi Dobyan adalah yakni Ibnu Qabus ibnu Abi Dobyan. Begitu. Yaitu Qabus bin Al-Husain ya bin Jundub ya. Qabus bin Abi Dobyan Al-Jandi Ibnu Abi Dobyan Al-Janbi Al-Kufi. Maka Qabus bin Abi Dobyan ini dijelaskan oleh Abu Hasan bin Qatan Al-Qattan Al-Fasi dhaifun, dan dia adalah rawi yang lemah. Wa rubbama taraka ba'duhum haditsahu, terkadang sebagian ulama meninggalkan hadisnya. Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan ghairu muhtajin bi, ia tidak bisa dijadikan hujjah. Abu Hatim mengatakan dhaiful hadis, hadisnya lemah. Lainun, rawi yang lemah, yuktabu hadisuhu, hadisnya dicatat, wala yuhtaju bi, namun tidak dapat jadi hujjah. Ya. Ini rawi yang tadi, dan dikatakan oleh Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti karena Rodi Al-Hibdi, dia adalah seorang perawi yang jelek hafalannya. Ala kulli hal, banyak sekali para ulama yang melemahkan
rawi tersebut, yaitu namanya atau sebutannya adalah yaitu Qabus bin Al-Husain bin Jundub, ya, atau disebut juga dengan Qabus bin Abi Dabyan Al-Janbi, ya, atau Ibnu Abi Dabyan Al-Yasi Al-Janbi Al-Kufi. Dan ini rawi yang tadi disebutkan dalam riwayat tadi. Berbicara tentang periwayatan ini, maka dikatakan bahwa isnadul dhaif, ini riwayatnya lemah. Namun mari kita lihat tentang masalah ini, apakah yang bisa kita ambil pelajaran dari materi yang ada pada 468. Dikatakan bahwasanya al-hadyu as-salihu, petunjuk yang salih, wasamtu, ya, dan perangai. Al-hadyu salih maknanya asir wal hay'ah, yakni perjalanan yang baik. As-samtu maksudnya adalah hasanul hay'ah, perangai yang baik, wal mandarul jamil, pemandangan yang indah. Kemudian wal iqtisadu, dan iqtisad yakni sifat pertengahan. Sulukul qasdi bil umuril qawliyah wal fi'liyah, yaitu sikap pertengahan dalam urusan perkataan ataupun perbuatan. Dikatakan bahwa ini adalah juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwah. Bahwasanya al-hadyu as-salih, as-samtu, al-iqtisad adalah merupakan salah satu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Kurang lebih begitu kalimatnya. Juz'un min sab'ina juz'an min nubuwah, ay anna hadhil khisal, bahwasanya perangai ini adalah perangai yang manahallahu ta'ala anbiya'ahu, yang Allah tabaraka ta'ala sudah memberikan kepada para nabinya. Kemudian faqtadu bihim, maka teladanilah mereka, ya, biha, dalam perangai yang baik tersebut, wattabi'uhum 'alaiha, dan ikutilah mereka di atas perangai tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya petunjuk yang salih, yakni pentingnya perjalanan yang baik, kemudian pentingnya perangai yang baik, dan juga sikap pertengahan, yang mana petunjuk yang baik, perangai yang baik, dan sikap pertengahan adalah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah, salah satu dari 70 cabang kenabian. Dan ini yakni mana yang tadi sudah saya sebutkan. Ala kulli hal, di sini yang menjadi titik tekannya adalah yaitu kata-kata, ya, al-hadyu as-salih, yakni perjalanan yang baik, kemudian as-samtu yakni hasanul hay'ah, yaitu perangai yang baik, ya, wal iqtisad, dan bersikap pertengahan, ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, itu semuanya merupakan bagian dari sikap-sikap kelembutan. Orang tidak akan bisa memberikan petunjuk yang baik, perangai yang baik, dan sikap sederhana kalau dia tidak memiliki karakter kelembutan. Karakter kelembutan, maka muncul perkara-perkara tadi. Selanjutnya, hadis yang ke-469, yakni 469 ini hadis yang sahih, dan terdapat pula dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Kitabul Birri Wasillah, bab fadli rifqi. Apa katanya? Disebutkan qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala, hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah anil Miqdami an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, kuntu ala ba'irin, aku berada pada onta. Kuntu ala ba'ir, aku berada di atas onta. Fihi syu'ubatun, di dalamnya ada su'ubah, ada kesulitan. Faqala Nabi, kata Nabi, alaika birifki, hendaklah kamu dengan lembut. Fa innahu la yakunu bi syai'in illa zanahu, maka sesungguhnya tidak ada sikap lembut pada sesuatu illa zanahu, kecuali dia akan menghiasinya.
wala yunza'u min syai'in ila syanahu, dan tidaklah yakni sikap lembut itu dicabut dari sesuatu ila syanahu, kecuali dia akan mengotorinya, artinya akan memburukannya. Kalau orang diberikan sifat lembut, maka dia akan kelihatan indah. Kalau orang diberikan sifat keras, kasar, maka dia akan mengalami kesulitan-kesulitan. Begitu. Nah, ini hadisnya sama dengan yang tadi. Berikutnya, hadis yang terakhir, hadis yang ke-470. Di dalam bab ini, yaitu bab rifq ini. Yani qala al-Imam al-Bukhari ta'ala, kata Imam Bukhari, hadatsana Abdul Aziz qala hadatsana Al-Walid bin Muslim an Abi Rafi an Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kata Rasulullah, iyyakum wasyuha, hati-hati kamu dengan sifat syuh. Syuh itu artinya al-bukhlu wal hirs, atau al-bukhu ma'al hirs, yaitu orang yang bakhil, kikir, ditambah dengan rakus. Itu namanya asyuh. Asyuh. Dan sifat ini sifat yang sangat buruk sekali. Kata Rasulullah, iyyakum wasu, hati-hati kamu dengan sifat rakus. Fa innahu, karena sifat rakus ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang sebelum kamu. Kenapa? Gara-gara sifat rakus terjadilah peperangan. Terjadilah saling membunuh, itu kan karena rakus. Rakus kekuasaan, ya, rakus teritorial, rakus tempat, macam-macam. Sifat rakus ini. Apa katanya? Fa innahu ahlaka man kana qablakum safaku dima'ahum. Bahkan mereka telah menumpahkan darah di antara mereka dengan sifat rakus. Wa qata'u arhamakum, bahkan juga sudah memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Di antaranya mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan dari wanita. Sampai ada di antara mereka yang mengawini wanita-wanita yang mahramnya. Bahkan ada di antara mereka yang yakni dengan sifat rakusnya dengan wanita-wanita yang halal, dia masih juga mengambil wanita yang haram dinikahi bagi dia. Wa qata'u arhamahum, dan mereka telah memutuskan, yaitu arhamahum, yakni tali kasih mereka. Wa zulmu dzulumatun yaumil qiyamah, dan kezaliman itu adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Ini dalil bahwa kebaikan dan keburukan pada hari kiamat nanti itu suka diwujudkan. Seperti umpamanya orang yang suka membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka nanti di akhirat akan berubah menjadi ghamamah. Ghamamah itu adalah awan. Begitu. Terus kemudian yakni seperti kematian. Kematian di akhirat nanti diwujudkan dalam wujud apa? Yaitu dalam wujud kambing gibas. Dan ketika ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka, maka Allah tabaraka wa taala yakni menyembelih kambing gibas tersebut. Kata Allah, mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya kematian. Kenapa? Karena kematian yang wujudnya kambing gibas itu telah disembelih. Itu menunjukkan bahwa kebaikan nanti bisa diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang hissi, yang tampak di hadapan kita. Begitu pula dengan kebaikan ataupun keburukan seperti itu. Selanjutnya, kemudian dari riwayat ini, yaitu riwayat yang ke-410. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Apa faedah dari ke-410 ini, yakni hadis yang sahih ini? Jawabnya, asu sababul halak fid dunya wal akhirah. Yang namanya sifat rakus itu menjadi sebab kebinasaan, baik kebinasaan ketika dia masih di dunia ataupun ketika dia di akhirat. Yang keduanya, adul muyati dulumatin, ya, mudallihimatan tuhid bil zalim, bahwasanya yang namanya kezaliman adalah nanti akan menjadi kegelapan-kegelapan yang meliputi kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Demikian penjelasan yang tadi, dan selesai sudah, alhamdulillah, di nikmatinus shalihat, yaitu dari mulai hadis yang ke-470 400
62 sampai 470. Kurang lebihnya yakni ada 9 hadis. Ada 9 hadis menjadi dalil bagi bab rifqi, bab tentang kelembutan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil faedah. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri di sini. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-470. Nanti babnya kita ganti bab yang ke-218 yaitu bab rifqi fil ma'isah, bab bersikap lembut di dalam mencari mata pencaharian 471. Karena banyak orang ketika mencari ma'isah mereka bersikap kasar ya, apalagi dengan teman seiring sejalan. Banyak di antara mereka yang saling sikut dan saling sikat dalam persoalan masalah yang tadi, yaitu dalam persoalan mencari maisha. Nanti kita butuh babur rifqi fil maisha, bab bersikap lembut di dalam mencari maisha, mencari penghidupannya. Jangan sampai kita, apalagi saudara kita, teman kita, kadang-kadang sahabat di majelis ilmu, kadang-kadang ketika di luar dalam maisha, mereka tidak bisa berlaku lemah lembut dalam urusan. Demikian barangkali, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol Man Yusuf. Yang berapa Isa? Yang 10. Baik, sebagai tambahan saja berkenaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disebut dengan bahasa ya, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan. Maka sebutan ini yang menyebabkan Allah Tabaraka wa Ta'ala disebut di dalam beberapa riwayat dengan sebutan Ar-Rafiqul A'la. Itu adalah sebutan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, dengan sebab Allah seperti ini maka sehingga Allah disebutnya Ar-Rafiqul A'la. Ya, saya akan datangkan beberapa dalil dan riwayat yang menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala disebut dengan sebutan Ar-Rafiqul A'la. Yaitu dat yang Ar-Rafiq, yang lembut, Al-A'la yang maha tinggi. Ini hanya tambahan saja, tambahan terkait dengan penamaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah disebutnya Ar-Rafiqul A'la. Seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai dat yang Ar-Rafiqul A'la, maka kita dapatkan beberapa riwayat penting, umpamanya di dalam hadis dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, lamma marida Nabi sallallahu al-marada alladhi mata fihi, bahwa ketika Rasulullah itu sakit, yang sakit tersebut menghantarkan beliau wafat, ja'ala yaqul, maka beliau mulailah berkata, fir rafiqil a'la, yaitu dalam ar-rafiqul a'la. Apa yang dimaksud dengan fir rafiqil a'la? Kenapa beliau mengatakan fir rafiqil a'la? Apa maksudnya dengan kalimat fir rafiqil a'la? Maksudnya adalah yakni bahwa ketika Nabi SAW mengucapkan fi rafiqil a'la itu hatta qubidat ruhuhu, sampai ruhnya itu dicabut, wa saqatat yaduhu,
dan tangannya kemudian jatuh ba'da an kana yushiru biha ilal a'la. Jadi ya disebutnya begitu. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Maksudnya beliau akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala disebutnya Ar-Rafiqul A'la. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rafiq dan yang maha lembut. Al-A'la lagi maha tinggi. Karena kita tahu kan bahwasanya orang yang lembut ya maka dia akan mendapatkan ketinggian derajat. Karena apa? Karena orang yang memiliki sifat yang lembut maka dia adalah orang yang memiliki ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita yang mulia telah bersabda tentang apa? Tentang bagaimana Nabi kita yang mulia yakni mengutamakan sesuatu yang sangat tinggi. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Nabi kita yang mulia bersabda, "Innallaha azza wa jalla yuhibbu ma'aliyal umur." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai ma'aliyal umur, itu urusan-urusan yang tinggi, wa asyrafaha, dan urusan-urusan yang mulia. Sikap lembut termasuk ma'aliyal umur, yaitu urusan yang tinggi. Sikap lembut termasuk wa asyrafaha, urusan yang mulia. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah tabaraka wa ta'ala yakni membenci safsafaha, sikap rendahan. Orang yang lembut itu adalah orang yang tinggi, dan orang yang kasar itu adalah orang yang rendah. Ya. Orang yang bersikap lembut, maka dia akan tampak ketinggiannya. Dan orang yang bersikap kasar, maka tampak apanya? Kerendahannya. Itu menunjukkan bahwa betapa Nabi kita yang mulia, yakni memberikan contoh kepada kita tentang sifat-sifat yang tinggi. Seperti yang barusan kita bahas tadi. Dan sikap yang seperti itu tentu merupakan sifat yang patut kita syukuri apabila kita memilikinya. Jadi Nabi kita yang mulia pernah seperti itu, ya. Yani ketika akan meninggal dunia, ya, beliau mengatakan seperti tadi, "Firrafiqil a'la." Dan dikatakan wahwa isyaratun ila naz'iru minal jasad. Itu merupakan isyarat yaitu lepas ruh dari jasad. Karena memang orang yang lepas ruhnya dari jasadnya maka dia akan kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa betapa Rasulullah SAW adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki kemuliaan di sisi Allah dengan sebab yakni sikap lembut yang juga dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian, saya kira cukup insyaallah taala. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita mengakhiri majelis ini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.